Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita akan belajar mengenai pemodelan dan simulasi, di mana kita akan membahas materi mengenai model predator prey. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, awali dengan berdoa dengan doa yang baik. Kemudian tetap semangat selalu dan juga semoga ikhlas untuk mempelajari materi perkuliahan yang akan saya sampaikan. Oke, kita akan mempelajari mengenai model predator prey atau model mangsa pemangsa. Kita mulai dengan pertumbuhan populasi. Jadi populasi itu adalah sebuah kumpulan individu dari suatu spesies yang sama yang menempati suatu tempat tertentu. Di dalam sebuah pertumbuhan populasi di sini erat kaitannya dengan adanya perubahan ukuran populasi pada periode waktu tertentu. Di dalam pertumbuhan populasi di sini laju pertumbuhan suatu populasi dapat dipengaruhi oleh 4 hal: adanya kematian, imigrasi, kemudian tingkat kelahiran, dan juga emigrasi. Di dalam sebuah populasi, laju perubahan suatu populasi dapat dimodelkan ke dalam suatu persamaan diferensial yang kemudian dapat kita prediksi atau kita dapat memprediksi pertumbuhan suatu populasi secara eksponensial. Di dalam sebuah prediksi, sebuah kondisi terbatasnya sumber-sumber seperti ruang, makanan, dan juga adanya kepadatan populasi dapat menyebabkan populasi itu dibatasi oleh suatu daya dukung atau carrying capacity lingkungan, sehingga pertumbuhan populasi secara kontinu akan menurun dan akhirnya akan berhenti atau punah. Hal ini terjadi apabila jumlah populasi sama dengan daya dukung lingkungan tersebut. Suatu populasi seringkali pertumbuhannya meningkat secara eksponensial. Pada awalnya pertumbuhan melambat, tapi pada akhirnya naik secara signifikan dan tajam. Kemudian jumlah populasi tersebut akan mendekati kapasitas daya tampung karena adanya sumber daya yang terbatas. Nah, di sini laju pertumbuhan dapat dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kemudian tingkat kematian, dan juga imigrasi maupun emigrasi. Imigrasi di sini merupakan peristiwa masuknya individu lain ke suatu tempat. Sedangkan emigrasi di sini adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai populasi, kemudian predator prey, silahkan kita dapat melihat video sebagai berikut.
Di dalam video tersebut menjelaskan mengenai keterkaitan antara predator dan prey. Eh, jadi sometimes atau terkadang suatu individu memakan individu yang lainnya untuk bertahan hidup. Di mana sehingga munculnya adanya pemangsa dan juga adanya yang dimangsa. Individu yang memangsa individu yang lain disebut sebagai pemangsa atau predator, sedangkan individu yang dimakan atau dimangsa adalah prey. Contoh yang sehari-hari kita lihat, contoh halnya seperti halnya hewan sapi dan rumput. Nah, di sini sapi merupakan predator, sedangkan rumput merupakan prey atau makanannya atau yang dimakan. Di dalam predator prey di sini erat kaitannya dengan yang namanya rantai makanan. Nah, di sini rantai makanan merupakan perpindahan materi dan juga energi melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Di dalam rantai makanan kita mengenal prey yang merupakan suatu organisme yang dimakan. Kemudian kita mengenal predator yang merupakan di sini organisme yang memakan atau biasanya kita mengenal dengan istilah pemangsa. Dari rantai makanan ini, dari interaksi predator dan prey, kita akan mencoba memodelkan ke dalam sebuah model predator prey yang kemudian nanti akan disimulasikan. Nah, ini merupakan pengertian dari predator prey. Kita akan mengambil suatu studi kasus untuk model predator prey, yaitu antara interaksi predator prey antara paus balen dan juga krill Antartika. Di sini interaksi mangsa pemangsa antara paus dan krill. Paus di sini adalah udang di Antartika. Paus memakan krill dan di mana krill tersebut bertahan hidup dengan memangsa plankton yang ada di laut. Jika paus memakan terlalu banyak krill, maka di sini jumlah krillnya akan semakin terbatas, di mana akan berakibat pada pasokan makan untuk paus tentu akan mengalami penurunan. Sehingga di sini dapat berakibat paus akan mengalami kelaparan atau bahkan akan meninggalkan area tersebut dan kemudian berpindah untuk mendapatkan pasokan makanan di tempat lain. Ketika jumlah populasi paus balin tersebut berkurang, populasi krill akan menjadi kembali karena tidak banyak pemangsa atau tidak dimakan oleh paus tersebut. Sehingga di sini akibatnya karena populasi krillnya meningkat, pasokan makanan untuk balen pun meningkat sehingga populasi balen pun akan mengalami peningkatan pula jika paus balen berada di daerah tersebut. Kemudian dan juga semakin banyak paus balen pun yang akan memakan lebih banyak krill. Di dalam lingkungan murni, apakah siklus ini terus berlanjut atau salah satu spesies akhirnya mengalami kepunahan? Nah, itu sebuah kejadian yang ada di alam ya. Sebuah kejadian yang ada di alam. Nah, sekarang kita akan melakukan pendekatan dengan studi kasus tersebut. Kita ingin mencoba membuat model interaksinya. Kita notasikan ke dalam sebuah variabel. Kemudian kita modelkan laju pertumbuhannya. Kemudian kita cari solusi dari model tersebut sehingga kita dapat membuat atau menyimpulkan sebuah hipotesa mengenai interaksi model predator prey pada paus balen dan juga krill Antartika. Pertama kali di dalam memodelkan, kita definisikan variabel terlebih dahulu.
Nah, di sini di dalam model predator prey kita definisikan variabel X, di mana variabel X di sini dia bergantung terhadap waktu, yaitu tergantung pada T, mendefinisikan populasi krill Antartika pada waktu ke T. Kemudian untuk YT di sini variabel yang mendefinisikan populasi paus balen di Samudra Selatan. Yang perlu kita perhatikan terdapat 3 poin di sini. Jumlah dari populasi krill sangat bergantung pada yang pertama di sini adalah kondisi daya dukung dari lautan. Kemudian yang kedua di sini bergantung pula pada keberadaan dari pesaing untuk plankton yang mereka makan dan juga keberadaan dari jumlah predator. Kita langsung masuk ke dalam model laju pertumbuhan krill. Yang pertama, kita asumsikan bahwa modelnya sangat sederhana, kemudian samudranya mampu menampung jumlah krill yang tak terbatas. Sehingga di sini dapat kita tuliskan model laju pertumbuhannya adalah dx per dt sama dengan ax. Untuk A nilainya dia lebih besar dari 0 atau nilainya selalu positif. X di sini merupakan jumlah populasi krill. Kemudian A-nya di sini merupakan tingkat self-regulation dari populasi krill atau laju pertumbuhan tercepat yang dapat dimiliki oleh krill. Di dalam model predator prey, sebagian besar model perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup mengikuti kaidah yang berkaitan dengan bentuk-bentuk dari fungsi nonlinier. Ada beberapa model pertumbuhan makhluk hidup yang diantaranya adalah model eksponensial dan juga model logistik. Di dalam model pertumbuhan eksponensial yang sederhana dapat memberikan pendekatan yang sesuai untuk pertumbuhan hanya untuk periode awal, karena model tersebut tidak memuat penurunan akibat adanya persaingan untuk sumber daya lingkungan seperti makanan dan habitat. Oleh karenanya populasinya pasti akan terus mengalami peningkatan tak terbatas atau dengan kata lain tak dapat dihindarkan menuju ke nol jika terdapat penurunan pada pertumbuhan di awalnya. Kemudian untuk kasus pertumbuhan yang tidak terbatas adalah tidak realistis. Jadi salah satu model dinamika yang paling sederhana dan lebih realistis tentang pertumbuhan populasi adalah model pertumbuhan logistik. Apa itu model pertumbuhan logistik? Jadi model pertumbuhan logistik itu adalah model pertumbuhan yang memperhitungkan faktor logistik berupa ketersediaan makanan maupun ruang hidup. Model ini terkait dengan kepadatan yang mencerminkan pengaruh dari persaingan intraspesifik. Selain itu, model ini mengasumsikan bahwa pada waktu tertentu jumlah populasi akan mendekati titik kesetimbangan atau equilibrium. Titik kesetimbangan ini merupakan jumlah kelahiran dan jumlah kematian dianggap sama, sehingga grafiknya mendekati konstan atau zero growth. Kemudian terdapat beberapa model pertumbuhan logistik. Ada model Verhoeven, Richard, Gumpertz, dan lainnya. Nah, di sini model yang pertama, kita memiliki model laju pertumbuhan krill dengan asumsi jumlah krill yang tak terbatas. Kemudian kita juga memiliki model yang kedua dengan asumsi di mana krill hanya dimakan oleh paus balen. Jadi predatornya hanya satu, yaitu paus. Kita abaikan predator yang lain. Sehingga di sini pertumbuhan dari krill berkurang melalui interaksi di antara mereka. Sehingga model laju pertumbuhannya dx per dt sama dengan ax, kemudian dikurangi dengan interaksi antara krill dan juga paus, yaitu xy.
Di sini kita tuliskan dx per dt sama dengan ax min bxy sama dengan a min by dikalikan x. A di sini adalah self regulation dari krill, sedangkan B di sini adalah self regulation dari predator atau paus balen. Di sini tingkat pertumbuhan intrinsik yaitu K sama dengan A min BY akan menurun mengikuti tingkat populasi balen yang semakin meningkat. Jadi kalau populasi balennya semakin meningkat, maka tentu tingkat pertumbuhan intrinsiknya akan semakin turun. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi di sini koefisien. Jadi di sini kan ada koefisien A, koefisien B, masing-masing koefisien tersebut ditentukan melalui eksperimen maupun data penelitian. Oke, kita sudah mendapatkan model laju pertumbuhan krill dengan predatornya adalah paus balen. Kemudian untuk model laju pertumbuhan paus balen tersebut, asumsi yang pertama, dengan tidak adanya krill, paus balen tidak memiliki makanan. Jadi asumsikan bahwa populasinya semakin menurun sesuai dengan angka tingkat proporsionalnya. Sehingga asumsi tersebut dapat menghasilkan persamaan dy per dt sama dengan minus m dikalikan y. Untuk m-nya lebih besar dari 0. M di sini adalah M di sini adalah tingkat laju ini ya, self regulation dari paus balen tersebut. Sedangkan Y di sini adalah jumlah populasi dari paus balen. Oh ya, sebelumnya oke, sudah saya jelaskan ya. X di sini adalah jumlah populasi dari krill. Oke, kita lanjutkan. Sehingga kita dapatkan model laju pertumbuhan untuk paus balen adalah dy per dt sama dengan minus m dikalikan y. Kemudian dengan asumsi yang kedua di sini kita asumsikan adanya keberadaan krill atau adanya makanan untuk paus tersebut. Sehingga populasi paus balen tentu akan meningkat jika terjadi interaksi antara paus dan juga sumber makanannya yaitu krill. Sehingga model awal tadi kita jumlahkan dengan M dikalikan XY. XY di sini adalah interaksi antara paus balen dan juga krill. Kemudian N di sini adalah tingkat pertumbuhan antara interaksi kedua organisme tersebut, paus dan juga krill. Sehingga kita dapatkan di sini dy per dt sama dengan minus my ditambah nxy. Atau kita sederhanakan bentuknya atau modelnya adalah minus m plus nx dikalikan y. Min m plus nx di sini dapat kita notasikan sebagai r, yaitu tingkat pertumbuhan intrinsik dari paus, di mana jumlah populasi dari paus akan meningkat mengikuti tingkat populasi krill yang meningkat pula. Oke, di sini yang perlu digarisbawahi, koefisien harus ditentukan melalui eksperimen maupun data penelitian. Oke, sehingga kita dapatkan model predator prey untuk paus balen dan krill, yaitu dx per dt sama dengan a min by dikalikan x, dan juga dy per dt sama dengan min m plus nx dikalikan y. X0 di sini adalah jumlah populasi awal dari krill, kemudian Y0 adalah jumlah populasi paus balen jumlah populasi awal dari paus balen dengan koefisien A, B, M, dan N nilainya selalu positif atau lebih besar dari 0. Oke, selanjutnya setelah kita dengan asumsi-asumsi tersebut, dengan deklarasi variabel, selanjutnya kita ingin mencari solusi secara analitik
atau bisa juga diselesaikan secara numerik. Pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan secara analitik. Nah, sekarang solusi analitik dari suatu model, yang pertama kita cari titik kesetimbangannya. Titik kesetimbangan atau equilibrium artinya adalah jumlah atau laju populasinya 0. Laju populasi 0 berarti di sini dx per dt sama dengan 0. Tidak ada pertambahan populasi ataupun juga tidak ada pengurangan populasi. Jadi laju populasinya 0, tetap atau stagnan. Sehingga di sini dapat kita tuliskan dx per dt sama dengan 0 dan juga dy per dt sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam masing-masing model. Untuk model pertama, kita memiliki dx per dt sama dengan a min by dikalikan x. Dengan dx per dt sama dengan 0, maka kita dapatkan a min by dikali x sama dengan 0. Sehingga di sini terjadi perkalian antara a min by dikalikan dengan x sama dengan 0. Maka berlaku atau menghasilkan nilai variabel persamaan ini dapat dipenuhi untuk x sama dengan 0 atau untuk a min by sama dengan 0. A min B sama dengan 0, maka kita dapatkan min B sama dengan min A, Y sama dengan A per B. Sehingga di sini titik equilibriumnya atau titik kesetimbangannya terjadi ketika X-nya 0 atau ketika Y sama dengan A per B. Kita lanjutkan untuk model yang kedua. Oke, ini ada salah penulisan ya. Model yang kedua, di sini modelnya adalah dy per dt sama dengan minus m plus nx dikalikan y. Untuk mencari titik kesetimbangannya berarti di sini dy per dt-nya sama dengan 0. Persamaan ini min m plus nx dikalikan y sama dengan 0 dapat dipenuhi ketika y sama dengan 0 atau ketika min m plus nx sama dengan 0, sehingga kita dapatkan nx sama dengan m, x-nya sama dengan m per n. Maka titik kesetimbangan untuk model yang kedua terjadi ketika y-nya 0 atau ketika x-nya sama dengan m per n. Nah, di sini dapat kita gambarkan di dalam sebuah grafik titik kesetimbangan atau laju populasinya 0. Ketika di sini x-nya 0, y-nya 0. Kemudian ketika dx per dt sama dengan 0 terjadi ketika a per b, ya kan? Kemudian dy per dt sama dengan 0 ketika y sama dengan a per b. Kemudian dx per dt sama dengan 0 ketika x-nya m per n. Pada dasarnya x sama dengan m per n, kemudian y sama dengan a per b, itu adalah titik kesetimbangan, yaitu titik maksimumnya. Jadi titik maksimum dari x untuk kril dan juga titik atau nilai minimum dari y, yaitu paus balen tersebut. Nah, ini dapat digambarkan di dalam sebuah grafik. Kemudian kita ingin mencari solusi analitiknya, kita lanjutkan. Karena banyaknya jumlah paus balen yang bergantung pada jumlah kril Antartika sebagai sumber makanan, kita asumsikan bahwa y adalah fungsi terhadap x. Dengan aturan rantai, untuk turunan kita dapatkan bahwa dy per dx itu adalah dy per dt dibagi dengan dx per dt. Sehingga kita peroleh dy per dx sama dengan min m plus nx dikalikan y dibagi dengan a min by dikalikan x.
dy per dt kita ambil dari ini model tadi, sedangkan dx per dt kita ambil dari model pertama. Nah, ini model pertama dx per dt, ini adalah dy per dt. Kita masukkan ke dalam dy per dx. Setelah kita dapatkan dy per dx sama dengan ini, nah ini kan dy per dx sama dengan min m plus nx dikalikan y dibagi dengan a min by dikalikan x, kemudian kita kalikan silang. Jadi kita kalikan silang min m plus nx kali y dikali dx sama dengan a min b kali x dikalikan dy. Kemudian kita jadikan satu atau kita kumpulkan pada ruas yang sama untuk variabel yang sama. Ruas kiri kita tuliskan untuk variabel x, sehingga variabel y kita pindah ke ruas kanan. Untuk variabel x juga kita pindah ke ruas kiri, sehingga kita dapatkan min m plus nx dibagi x dx sama dengan a min by per y dikali dy. Kemudian masing-masing ruas di sini ada dx, ada dy, maka untuk menghilangkannya d itu adalah diferensial atau turunan, sehingga untuk menghilangkan turunan kita integralkan. Sehingga masing-masing ruas kita integralkan, kemudian kita hitung nilai integralnya. Maka integral dari min m plus nx per x kita uraikan, kita dapatkan bentuk sederhananya adalah integral min m per x. Kemudian di sini x-nya dapat kita hilangkan, kita coret, sama dengan integral a per y dikurangi y-nya di sini juga bisa kita hilangkan, minus, sehingga kita dapatkan minus b. Kemudian masing-masing suku kita integralkan. Integral dari min m per x itu adalah min m ln x. Kemudian ditambah integral n, karena n di sini adalah konstanta bukan variabel, maka hasil integralnya adalah nx, kemudian ditambah sebuah konstanta. Sama dengan a ln y dikurangi by, b di sini juga konstanta, ditambah c2. C2 adalah konstanta. Selanjutnya kita kumpulkan jadi satu untuk yang ada ln-nya. Kita kumpulkan semuanya di satu ruas, di ruas kiri. A ln y kemudian plus m ln x dikurangi nx dikurangi by sama dengan c1 plus c2. Kita notasikan sebagai k1 atau konstanta. Kemudian kita ingin mencari solusi dari persamaan tersebut, maka untuk mencari solusi ya sebuah fungsi yang mengandung ln kita epsilonkan. Jadi masing-masing ruas kita pangkatkan, kita jadikan pangkat epsilon, sehingga e pangkat semua persamaan tersebut sama dengan e pangkat k1. Kemudian kita dapatkan e pangkat a ln y ditambah m ln x dikalikan e pangkat min nx plus by sama dengan e pangkat k1. Karena di sini e-nya satunya pangkat positif, satunya pangkat negatif, maka dapat kita tuliskan ke dalam sebuah persamaan bentuk rasional atau bentuk pecahan. E pangkat a ln y plus m ln x dibagi dengan e pangkat nx plus by sama dengan e pangkat k1. Sehingga kita dapatkan di sini sesuai dengan hukum fungsi eksponensial atau hukum logaritma, a ln y sama dengan ln y pangkat a ditambah m ln x sama dengan ln x pangkat m. Kemudian e pangkat konstanta kita notasikan dengan k besar,
Jadi konstanta di sini dapat kita notasikan dengan huruf apapun. Kemudian len y pangkat a ditambah len x pangkat m itu sama dengan len y pangkat a dikalikan x pangkat m sesuai dengan hukum logaritma. Kemudian pangkat len ini pangkat len y a x m itu sama dengan y pangkat a dikalikan x pangkat m sama dengan sekian, sehingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah y pangkat a dikalikan x pangkat m dibagi dengan pangkat by dikalikan pangkat nx sama dengan k atau sama dengan konstanta. Persamaan ini dapat kita uraikan menjadi dua bentuk. Jadi y pangkat a per pangkat by sama dengan k dikalikan pangkat nx dibagi x pangkat m. Atau bisa juga kita tuliskan x pangkat m per pangkat nx sama dengan k dikalikan pangkat by per y pangkat a. Sebuah perkalian silang. Kita memiliki dua bentuk solusi di sini. Dari solusi analitik yang kita peroleh, sehingga kita dapatkan atau kita tuliskan ke dalam dua bentuk. Nah, ini sebenarnya masing-masing persamaan, semuanya ini sama, hanya dikalikan silang, tapi keduanya di sini sama. Sehingga kita dapatkan untuk bentuk yang pertama di sini adalah y pangkat a dibagi dengan pangkat by sama dengan k dikalikan pangkat nx dibagi dengan x pangkat m. Bentuk ini kita notasikan, kita berikan notasi k dikalikan pangkat nx dibagi x pangkat m sebagai sebuah fungsi. Nah, di sini berarti dapat kita tuliskan fy atau fungsi untuk laju pertumbuhan dari populasi whales atau populasi dari paus itu adalah y pangkat a dibagi dengan pangkat by. Jadi ini adalah bentuk fungsi dari variabel y. Atau bisa juga kita tuliskan fy sama dengan y pangkat a dikalikan pangkat min by. Kemudian untuk fx-nya bagaimana fungsi untuk krilnya, maka fungsi untuk krilnya dapat kita tuliskan x pangkat m dikalikan pangkat minus nx. Kita dapat menjelaskan atau kita dapat ini ya apa namanya gambarkan di dalam sebuah grafik. Kalau di awal tadi kita dapatkan titik maksimum dari paus itu terjadi ketika y sama dengan a per b. Nah, ini a per b adalah jumlah maksimumnya. Kita notasikan dengan my. Kemudian untuk krill dia memiliki titik maksimumnya atau titik puncaknya mx terjadi ketika x sama dengan m per n. Dan masing-masing untuk fungsinya, nah ini kan fungsi dari fy, y pangkat a dikalikan pangkat min by. Nah ini y pangkat a dikalikan pangkat min by. Kita sketch grafik sehingga kita dapatkan bentuknya seperti ini. Kemudian nilai maksimal dari fungsi tersebut dari y(a) pangkat min by dikalikan x pangkat m pangkat min nx itu adalah my dikalikan mx. Persamaan dari yang awal tadi kita ketahui tidak akan memiliki solusi ketika nilai k-nya itu melebihi perkalian antara nilai maksimum dari kedua persamaan tersebut.
karena di sini MY dan MX adalah titik puncaknya atau titik maksimumnya. Sehingga ketika K di sini nilainya lebih besar, maka dia pasti tidak memiliki solusi. Lalu bagaimana ketika K-nya itu sama dengan MY dikalikan MX, jadi nilai K-nya itu sama dengan MY kali MX. Sehingga kita dapatkan ketika K sama dengan MY kali MX, maka solusinya X sama dengan M per N, kemudian Y sama dengan A per B. Lalu bagaimana jika K-nya itu kurang? K-nya kurang dari MY/MX. Jika K-nya di sini kurang dari MY/MX, berarti di sini kita misalkan K-nya sama dengan S dikalikan MY. S-nya di sini nilainya kurang dari MX, yaitu sebuah bilangan positif. Maka persamaan dari X pangkat M dikalikan E pangkat min NX sama dengan S memiliki solusi ketika XM-nya di sini nilainya kurang dari M per N dan juga nilai dari XM besar nilainya lebih besar dari M per N. Nah, ini adalah sebuah kondisi ketika nilai K-nya lebih besar dari MY/MX. Kemudian jika X-nya di sini berada pada XM kecil dan juga XM besar, nah ini kan X-nya berada di antara XM hingga XM besar, maka nanti tentu dia akan berpengaruh pada Y. Maka solusi untuk persamaan untuk Wales atau untuk paus itu adalah Y1 kurang dari A per B, kemudian Y2 kurang dari Y2 nilainya lebih besar dari A per B. Dari model predator prey tersebut, kita dapat melakukan interpretasi model di mana kita gambarkan di dalam sebuah grafik pertumbuhan model predator prey. Untuk grafik yang di atas di sini adalah pertumbuhan untuk krill, kemudian untuk grafik yang di bawah di sini adalah pertumbuhan untuk paus. Ketika kita perhatikan model tersebut, jadi gambar atau grafik ini kita sketsa dari persamaan atau dari solusi yang kita peroleh tadi, Fy dan juga Fx. Kita sketsa, kita dapatkan bentuknya seperti ini, kemudian sumbu X dari masing-masing grafik di sini menunjukkan waktu atau time. Kemudian untuk sumbu Y-nya, gambar yang di atas di sini adalah jumlah populasi dari krill. Kemudian Y untuk gambar grafik di bawah adalah jumlah populasi paus. Titik maksimum untuk krill adalah M per N. Kemudian titik maksimum untuk paus adalah A per B. Kemudian di sini ada XM, ini adalah batasannya. Kemudian YM dan YM besar ini juga sama. Dari grafik tersebut, sepanjang lintasan tunggal, kedua populasi berfluktuasi antara nilai maksimum dan minimum. Dimulai ketika populasi wilayah X-nya lebih besar dari M per N dan Y-nya sama dengan A per B. Nah, di sini ketika jumlah populasi krillnya adalah lebih besar dari M per N, dia terletak di sini. Nah, ini nilainya lebih besar dari M per N, sedangkan jumlah pausnya atau Y-nya jumlahnya adalah A per B, maka populasi krill tersebut akan semakin turun. Nah, di sini jumlah populasinya semakin turun, sedangkan jumlah populasi paus dia semakin naik. Ketika jumlah krill turun, dia akan turun hingga menuju ke mencapai M per N-nya, di mana di saat
Krill mencapai M per N, jumlah populasi paus di sini mulai mengalami penurunan. Nah, ini kan turun ke bawah. Turun ke bawah. Kedua populasi di sini saling menurun hingga populasi paus mencapai Y sama dengan A per B. Nah, di sini tadi kan turun ya kan, turun hingga mencapai jumlah populasi pausnya A per B, sedangkan jumlah krillnya dia akan semakin meningkat dan seterusnya. Dari model di sini, ketika jumlah krill melimpah, nah ini kan ketika jumlah krillnya melimpah XM, ini juga XM, jumlah populasi paus memiliki kenaikan maksimum, jadi dia semakin naik. Nah, di titik ini XM jumlah krillnya melimpah, jumlah pausnya dia semakin meningkat. Nah, ini juga sama, jumlah pausnya juga semakin meningkat. Tetapi populasi paus mencapai nilai maksimum setelah populasi krillnya menurun. Nah, ini adalah jumlah populasi maksimum dari paus. Jumlah populasi paus. Nah, ini jumlah maksimum populasi paus berarti A per B. Ketika A per B, jumlah krillnya dia semakin turun. Kemudian ini juga sama di sini, jumlah populasi pausnya berada di maksimum dan juga populasi krillnya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pemangsa atau paus tertinggal di belakang mangsa di dalam mode siklik. Mode siklik di sini adalah bentuk ini ya, bentuk yang selalu mengalami peningkatan, penurunan dan seterusnya. Jadi dia saling berkaitan, kemudian juga mengalami, kalau kita gambarkan dalam sebuah grafik, dia berfluktuasi secara harmonik ya, secara harmonik. Dari materi yang saya sampaikan hari ini, yang paling penting atau yang perlu digarisbawahi di sini adalah mengenai model permasalahannya. Jadi model permasalahannya di sini mengenai predator prey, kemudian bagaimana kita memberikan asumsi dari permasalahan tersebut, dan juga kemudian kita mendefinisikan sebuah variabel hingga kita berikan asumsi-asumsi sehingga kita dapatkan model dari permasalahan tersebut. Kemudian kita mencari solusi dari model tersebut sehingga nantinya kita dapat menganalisa, kita dapat mengetahui interaksi antara keduanya, bagaimana jumlah populasi krill dan juga populasi dari paus itu saling berpengaruh. Oke, itu tadi adalah materi yang dapat saya sampaikan untuk model predator prey dengan studi kasus krill dan juga paus balen. Untuk simulasi dari model tersebut akan saya jelaskan pada next pertemuan. Bagi mahasiswa yang sudah mempelajari materi yang saya berikan dari awal hingga akhir, silakan absen pada link bit.ly/pemodelan simulasi. Silakan nanti di absen di link tersebut, dan harapannya tolong jujur bagi yang sudah mempelajari. Silakan mengisi link tersebut, tapi bagi yang belum, silakan dipelajari.
Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga lancar ibadah puasanya selama bulan Ramadan. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf jika mungkin ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.